Itu simbol dari pedoman. Hidup itu butuh pedoman. Setelah punya pedoman, pancatan, diamalkan. Jangan didiemin aja. Ilmumu banyak, bagus-bagus, amalkan. Kalau tidak begitu, tidak ada gunanya. Nah, semakin luas wawasanmu, butuh tanding. Tanding itu, ada banyak alternatif. Bisa ini, bisa itu. Pilihlah yang paling tepat. Jangan sampai keliru. Karena kalau keliru nanti tersesat. Nah, itu tanding namanya. Terus ada singkal. Singkal itu sing sugih akal. Sing sugih akal itu akalmu harus jalan dong, kreatif. Jadi jangan mandek, jangan manutan aja. Itu singkal. Nanti ada filosofinya lebih panjang. Bagaimana tanah itu dibalik. Yang tidak kreatif, yang mati ditaruh di bawah, yang subur ditaruh di atas. Jadi kalau kamu tidak kreatif, kamu akan dibalik oleh singkal. Kamu akan ditindas oleh orang-orang yang kreatif, yang akalnya jalan. Itu singkal. Terus ada kajen. Kajen itu dari kata kasawijen. Jadi fokus. Biar singkal, tanding, pancatan, cekelan efektif, harus fokus. Kalau nggak fokus nanti nggarap sawahnya orang lain. Yo, sukanya nyeramai orang, dia sendiri rusak. Tidak bisa, harus kajen, harus fokus, bersatunya pikiran, perbuatan, dan cita-cita. Jangan lupa ada olang-aling. Dalam hidup itu banyak penghalang. Karena itu, pada akhirnya semuanya adalah racuk. Racuk itu mengarah ke pucuk. Ya, itu mungkin yang dipakai jargon oleh teh itu. Mengarah ke pucuk. Yo, kamu saingi bikin teh mereknya racuk. Ya, mengarah ke pucuk. Maksudnya apa? Orientasi dari semua yang kita lakukan itu tetap harus ilaihi rojiun, kepada Allah, ngarah ke puncak. Nah, itu lugu. Itu kalau ndak orang cerdas luar biasa susah bikin analogi. Ndak cuma memaknai tapi bikin sealat-alatnya. Nah, itu Sunan Kalijaga. Saya bawa juga cangkul. Cangkul itu kan komponennya 3. Paculnya, bawaknya, sama dorannya. Pacul itu ya yang tajamnya itu yang dipakai macul. Bawak itu lingkarannya yang nanti dipakai nancepnya tiang, nyangkepnya pegangannya itu. Terus doran itu pegangannya itu. Itu juga istilahnya istilah filosofis. Pacul itu adalah ngipatake barang kang mecucul. Ada yang bilang ngipatake barang yang muncul, menyingkirkan yang jelek-jelek. Jadi dalam hidup kita harus punya pacul, harus punya mekanisme untuk menyingkirkan nafsu, menaklukkan yang jelek-jelek. Kalau kita tidak punya pacul, hidup kita akan rusak. Karena kejelekan pasti datang. Apakah itu pikiran jelek, niat jelek, keinginan jelek. Kalau kita tidak punya mekanisme menyisihkan yang jelek, maka hidup kita akan rusak. Kita harus punya pacul. Nah, untuk bisa sukses, kita tidak boleh males. Maka perlu bawa. Bawa itu obahing awak. Berusaha, jangan diam saja. Untuk menyingkirkan yang jelek-jelek. Nah, selain kamu harus gerak, kita juga butuh doran. Doran itu singkatan dari ndonga marang pangeran. Yo, kita gerak sih, usaha tapi jangan lupa Allah yang bisa intervensi sukses atau tidaknya, maka berdoalah. Jadi singkirkan yang jelek-jelek, berusahalah dan berdoalah. Lahirnya pacul. Susah ya, meskipun kalau kamu lihat pacul kan bayanganmu nggak ke sana. Padahal maunya Sunan Kalijaga ada filosofi di balik itu. Itu yang saya sebut tadi. Semakin tinggi wawasanmu, sekarang ada makna baru.
Kalau dulu pacul ya pacul aja, tapi sekarang ada konotasi baru terhadap pacul. Oke, itu yang ketika Sunan Kalijaga dikritik oleh wali yang lain tentang gayanya ini, dia bilang tenang aja, nanti lama-lama yang pinter-pinter akan bisa mengungkap rahasia kebenarannya. Sementara ini ya orang masih susah, wong baru kenal Islam, disuruh pikir dalam-dalam ya susah. Nanti tambah lama banyak orang pinter, semua ini akan terungkap sendiri. Nah itu Sunan Kalijaga. Kalau ini panjang, perumpamaan pohon kelapa. Perumpamaan yang lain ya. Saya baca cepet-cepetan, tidak saya terjemahkan, tak jelaskan artinya aja. Lamun siro menek, ojo menek ondo. Awit lamun siro menek ondo, siro ance-ance untu, lan tekan dhuwur sira ketemu alam suwung. Ini kalimatnya bagus. Kalau engkau naik, jangan naik tangga. Karena kalau engkau naik tangga, kamu melewati anak tangga demi anak tangga, sampai di atas kamu hanya ketemu kekosongan. Gak dapat apa-apa. Mungkin tinggi posisimu, tinggi derajatmu, tapi kamu gak dapat apa-apa. Itu naik tangga. Tangga itu kan puncaknya nggak ada apa-apanya. Jangan sampai aktivitas kita, jadi apapun posisi kita naik tangga. Karirnya meningkat, status sosialnya semakin tinggi, tapi hampa, nggak ada apa-apa, nggak ada maknanya. Hidupnya muter aja. Muter itu dalam arti ya kerja, makan, bikin rumah bagus, nanti mati diwariskan ke anaknya, anaknya juga begitu, kerja, makan, dapat. Jadi anaknya terus. Kalau yang ini ditanya, sampean kerja keras Pak, demi anakku. Nanti anaknya juga kerja keras juga, demi anakku juga. Lu kapan berhentinya? Kekosongan, tidak ada makna. Bukan berarti nggak boleh demi anaknya. Tidak apa-apa aku sengsara, aku bodoh juga tidak apa-apa, yang penting anakku pinter. Anaknya nanti juga gitu juga. Aku bodoh ya ora apa-apa, yang penting anakku pinter. Nanti anaknya juga begitu. Kayak kamu kan juga gitu, wah filsafat susah, tapi penting, besok anakku lah belajar filsafat. Jadi anakmu juga gitu, susah filsafat, anakku aja lah. Kapan sing pinter filsafat, sopo terusan? Ya kan? Mungkin kamu naik tinggi, tapi kamu naik tangga yang akhirnya kehampaan. Naiklah kelapa. Oke. Nanging lamun sira menek wit galinggang. Wit galinggang itu kelapa. Sira bakal ngelewati tataran lan ngerangkul wit galinggang. Tekan dhuwur sira ketemu apa? Sira bakal ketemu woh. Ya wohe galinggang. Jadi kalau kamu naiklah kelapa sampai di atas, buahnya ada jelas. Dan ada tatarannya buahnya itu. Saya ringkas ya. Buahnya itu diawali dari manggar. Setelah manggar ada bluluk, terus cengkir, terus degan, terus kelopo. Ada levelnya. Kematangan ilmu, kematangan beragama, kematangan hidup itu harus step by step sesuai levelnya sampai puncak. Di luarnya perangan jobo siro ketemu apa? Ada tepes, watek enteng, masuk ke dalam lagi ada bathok, masuk ke dalam lagi ada apa? Degannya, masuk ke dalam lagi ada airnya. Bahkan masuk ke dalam air ada lagi rasanya. Degan itu kan itu. Di luar bathoknya yang keras, di balik bathok ada dagingnya, di balik daging ada airnya, di balik air ada rasanya. Masuk lagi ke dalam rasa, siro akan ketemu janur. Kelapa itu kalau kalian naik ke puncak, di sana akan ada janur. Janur itu apa? Singkatan dari Jatining Nur. Cahaya yang sejati, dan itulah Nur Muhammad. Ini filosofinya panjang ya. Nanti kapan-kapan kita bedah khusus kitab Suluk Linglung, tapi next time. Oke.
Ini yang terkenal di mana-mana di internet disebar, 10 wejangannya Sunan Kalijogo. Jadi selain yang tak sebut tadi, di banyak babat dan serat Sunan Kalijogo ini disebut. Ada babat Tanah Jawa disebut, di babat Demak disebut, di beberapa serat-serat babat juga beliau disebut. Dan ada yang memeras ajarannya Sunan Kalijogo untuk masyarakat Jawa itu secara umum 10 ini. Yang pertama, urip iku urup. Urup cahaya ya, bukan urup ijolan. Nanti urup itu urup, ijol-ijolan. Kenapa urip itu urup? Berarti hidup itu kita harus bercahaya dan bisa mencahayai yang lain. Urup itu kan menerangi sekitarnya, nyala. Cuma untuk bisa menerangi sekitar, kita duluan harus bisa bercahaya. Kalau enggak ya enggak mungkin. Berarti apa? Nyalakan diri sendiri kita dulu, baru kita jadi urup yang bisa mencahayai yang lain. Itu urip itu urup. Yang kedua, ini yang terkenal, memayu hayuning bawono ambrasto dur angkoro. Bahasa agamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang ketiga, Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Percayalah yang jahat, yang jelek, yang rusak pasti akan kalah oleh kebaikan. Percayalah ini dan jangan setengah-setengah. Biar kalau melakukan kebaikan kalian mantep. Biar nggak kayak tadi yakinnya cuma 50%, 10%. Kamu nggak percaya sama Allah. Jadi Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Di level apapun, siapapun yang melakukan kejelekan pasti akan hancur. Entah sekarang, entah besok, entah kehancuran dalam bentuk apa. Percayalah itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji, sugih tanpa bondo. Oh, ini yang berat-berat entah gimana. Ngeluruk tanpa bolo itu bisa menggerakkan orang tanpa pasukan. Bisa bikin banyak orang tergerak tanpa harus punya jamaah yang banyak. Ngeluruk tanpa bolo. Gara-gara kehadiranmu orang jadi berbuat baik semua tanpa harus kamu deklarasikan ini jamaah kita semua sedang geruduk ke sana. Ngeluruk tanpa bolo itu tidak membanggakan kuantitas seperti yang kadang-kadang kita lakukan. Jadi ngeluruk tanpa bolo itu bikin orang jatuh hati tanpa harus ditekan oleh banyaknya jumlah. Dan menang tanpa ngasorake. Kita menang tapi tidak bikin orang jadi rendah. Tidak bikin orang kelihatan kalah. Tidak bikin orang kelihatan jadi jatuh. Itu menang tanpa ngasorake. Hakikatnya kita menang, tapi yang lawan kita itu tidak jadi jatuh, tidak jadi jelek, tidak jadi runtuh. Hakikatnya menang. Sakti tanpa aji. Tanpa harus punya ajian macam-macam, kita punya daya. Sakti tanpa aji itu berarti apa? Ilmunya tidak tergantung pada diri kita, tapi pada di luar kita. Ya maunya pada Allah. Para wali itu sakti tanpa aji. Waktu dibutuhkan bisa. Sunan Bonang itu waktu butuh nunjuk pohon aren itu jadi emas. Tapi ilmu nunjuk jadi emas ini tidak ada di Sunan Bonang. Adanya hanya di Allah. Itu seizin Allah. Jadi iseng-iseng tidak bisa Sunan Bonang tiba-tiba santai ada kelapa ting emas, ting kelapa lagi ting, tidak bisa. Jadi sekti tanpa aji. Kalau sekti dengan aji itu adanya di kamu, bisa diulang-ulang, bisa tapi sekti tanpa aji bukan di kita. Kesaktian kita tergantung di luar kita. Maksudnya di luar diri kita. Jadi Allah. Jadilah orang yang sekti tanpa aji. Berarti kita disayang Allah.
Dan sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu kaya tanpa harus kelihatan punya banyak materi. Karena kaya dan tidak kaya itu tergantung batin kita. Kalau ini sudah banyak dijelaskan. Terus datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Tidak dengki, tidak iri, tidak mangkel pengen balas dendam kalau ketaman. Ketaman itu tersinggung, diserang, dijatuhkan, dilecehkan. Tidak. Hatinya tidak cacat gara-gara itu. Tetap jalan di jalur yang baik. Dan datan susah lamun kelangan. Tidak susah kalau kehilangan apapun, karena tidak ada yang milik kita sendiri. Bahkan badan kita juga bukan, bahkan nyawa kita juga bukan milik kita. Semuanya yang punya Allah. Tidak ada yang bikin susah kalau kehilangan sesuatu, karena hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Yang keenam, ojo ngumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ini rada berat. Jangan mudah wow. Gumunan itu kan wow. Ya, jadi emang gue harus bilang wow gitu. Nah itu ojo gumunan. Itu teorinya Sunan Kalijaga. Terus ojo getunan. Jangan gampang menyesali sesuatu yang sudah lewat. Getun menunjukkan kita tidak ridho, tidak rela dengan ketetapannya Allah. Ojo kagetan. Karena kaget itu menunjukkan kita tidak percaya bahwa Allah bisa bikin apa saja sesuai keinginannya. Ada apapun jangan kaget, biasa. Ada orang bisa ini, bisa itu, ada peristiwa ini, peristiwa itu, ya biasa. Kalau Allah menghendaki, apa sih yang tidak bisa? Itu namanya tidak gampang kaget, tidak gampang wow. Terus ojo aleman. Aleman itu manja. Ya jangan manja. Manja itu sumbernya orang terus jadi malas dan bergantung pada yang lain. Terus ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kamarman. Jangan sampai kamu ditaklukkan oleh derajat, posisi, dunia, kekayaan, dan kesenangan. Jadi hampir semua sufi bilang kayak gini ya. Jangan sampai dunia menaklukkan kita. Apakah itu kalungguhan, kadonyan, atau kamarman. Nyari seneng saja, nyari kaya saja, atau nyari posisi, derajat saja. Yang ke-8, ojo keminter, mundak keblinger, ojo cidro, mundak ciloko. Keminter itu jane ndak pinter, pura-pura pinter. Untuk minter ya orang lain. Dan ojo cidro, mundak ciloko. Cidro itu menyalahi janji, tidak bisa dipercaya. Cacat secara sosial. Kalau kita cacat secara sosial, kita akan celaka. Ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendo. Jangan terikat milik barang kang melok itu, jangan terpaku, jangan terpesona, jangan apalagi jatuh cinta, kandil pada harta milik kita, kepunyaan kita. Itu hakikatnya bukan milik kita. Dan ojo mangru, jangan bimbang. Karena begitu kita bimbang, kita akan kendo. Kendo itu semangatnya susut. Yakinlah kebenaran yang engkau lakukan pasti akan sukses. Ojo mangru mundak kendo. Dan yang terakhir, ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan angkara murka, jangan jalankan semua kejahatan, kejelekan yang engkau sudah tahu apa itu isinya. 10 ya. Ya ini bisa untuk anulah. Hari ini kalimat ini saya masukkan, menurut saya bagus untuk hari ini. Ojo mung seneng yen lagi darbe panguwasa, serik yen lagi ora darbe panguwasa. Jalaran kuwi bakal ana bebendune dhewe-dhewe. Ojo mung kepingin menang dhewe kang bisa marakake crahing negara lan bangsa. Kudu seneng rerembugan, njaga ketentreman lahir batin. Jangan hanya senang kalau sedang punya kekuasaan, terus sakit hati kalau sedang tidak punya kekuasaan. Karena hal itu akan ada akibatnya sendiri-sendiri. Segala hal
ada akibatnya, ada balasannya. Jangan hanya ingin menang sendiri, yang dapat menyebabkan perpecahan negara dan bangsa, melainkan senanglah bermusyawarah demi menjaga ketentraman lahir dan batin. Uraikan sendiri, ini panjang. Kalian pasti bisa mencocokkan ini dengan banyak situasi hari ini. Banyak orang yang sekarang bertindak dasarnya karena dia senang punya kekuasaan, atau tidak senang karena tidak kebagian kekuasaan. Banyak orang yang hari ini pingin dia selalu menang, dan itu bahaya. Karena ingin selalu menang itu sumbernya perpecahan pada akhirnya. Karena harus ada yang ditaklukkan, yang ditaklukkan pasti marah dan ingin balas menakluk.